Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari mengawali minggu yang baru. Kita datang dengan rasa syukur kepada Tuhan dan kerinduan ingin membalas cinta kasih Tuhan. Dengan apa akan kubalas? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya, 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 selamanya. Demikian kerinduan kami, hidup memuliakan-Mu. Bimbing oleh kebenaran firman dalam pengikutan kami akan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan sesi mengikut Yesus
Kali ini Matius pasal 9 ayat 9 sampai yang ke-13. Judul perikop, Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Bapak Ibu, orang yang bernama Matius dalam perikop ini adalah juga yang disebut Lewi dalam Markus 2 ayat 14, juga Lukas 5 ayat 27, perikop-perikop yang paralel. Ia jugalah yang menulis Injil Matius yang sedang kita pelajari. Ia seorang Yahudi tetapi bekerja sebagai pemungut cukai. Orang kaya tetapi dibenci masyarakat karena ia bekerja sebagai penagih pajak untuk pemerintah Romawi. Matius dipanggil oleh Yesus pada waktu ia ada di rumah cukai. Ia masih ada dalam kehidupan yang lama, yang oleh orang Yahudi dianggap sebagai pendosa. Karena seringkali dalam tugas menjalankan penagih hutang, kerap kali pemungut cukai itu menarik lebih dan mengambil untung, korupsi lah semacam itu. Ya, tetapi apapun keadaannya, Tuhan Yesus memanggil Matius sebagai pemungut cukai itu. Matius kemudian mengikut Yesus. Di perikop yang sama paralel di Lukas 5 ayat 28, bahkan Matius meninggalkan segala sesuatunya lalu mengikut Yesus. Orang yang dipanggil Tuhan sebetulnya tidak harus meninggalkan pekerjaannya. Hanya memang pekerjaan pemungut cukai tidak cocok dengan panggilan itu. Karena pekerjaan itu tidak memungkinkan untuk ia memenuhi panggilan Tuhan. Sehingga pekerjaan itu harus ia tinggalkan. Di sini kita bisa mempelajari sesuatu yang penting. Panggilan Tuhan harus diutamakan lebih dari segala sesuatu. Waktu Matius mengikut Yesus, ia mendapat segala berkat rohani, keselamatan, kedamaian, sukacita, dan sebagainya. Tetapi ia juga kehilangan sesuatu. Ia kehilangan pekerjaannya. Bahkan ia persembahkan hartanya untuk mengganti orang yang pernah dirugikan. Dan dia harus meninggalkan teman-teman yang lama. Kalau kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, memang seringkali kita mengalami hal yang sama. Harus ada sesuatu yang kita korbankan demi untuk yang panggilan itu digenapi atas hidup kita. Di ayat 10, Matius mengadakan pesta. Kemungkinan besar merupakan pesta perpisahan dengan teman-temannya. Tetapi jelas juga merupakan usaha Matius untuk memperkenalkan teman-temannya kepada Yesus. Ini satu hal yang menarik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seorang yang bertemu Yesus secara pribadi dan mau menjadi pengikut Kristus, menerima pengampunan dosa dari Tuhan, hidupnya diubahkan, pasti mempunyai keinginan untuk membawa orang lain kepada Yesus. Demikian seperti Matius, apakah juga setiap kita juga demikian? Seharusnya demikian. Yesus hadir di pesta itu, ikut makan dan minum bersama dengan teman-teman Matius. Yesus berkumpul bergaul dengan orang-orang berdosa. Ini kontras dengan sikap orang-orang Farisi yang melihat Yesus dan menegur murid-murid Yesus. Orang Farisi menjauhi orang-orang berdosa. Sikap kita sebagai seorang pengikut Kristus tidak boleh demikian. Kita mesti tetap harus bergaul dengan mereka, orang-orang dunia, tetapi tetap ada batas-batasnya. Kalau pergaulan kita
dengan orang-orang dunia itu membuat kita jatuh dalam dosa, tentunya kita harus menghindarinya. Misalnya, saudara dulu bekas perokok, sebaiknya tidak bergaul dengan perokok. Bekas pemabuk, sebaiknya tidak bergaul dengan pemabuk. Kita tidak bergaul karena menjaga supaya kita tidak jatuh pada dosa yang sama. Tetapi berbeda dengan orang Farisi. Orang Farisi tidak mau bergaul dengan orang berdosa karena menganggap bahwa dirinya lebih baik dari orang-orang lain. Dan mereka menganggap kalau mereka kumpul dengan orang berdosa, mereka akan menjadi najis. Yesus mengkritik mereka. Mereka memang pandai mengecam dosa, tetapi mereka tidak berusaha mempertobatkan orang berdosa, membawa orang berdosa bertobat dan memberi hidup kepada Tuhan. Yesus mengutip Hosea 6 ayat 6 di dalam ayat 12-13. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Apa artinya? Tuhan menginginkan setiap kita mempunyai belas kasihan, yaitu kebaikan kepada sesama manusia. Tidak berarti bahwa persembahan itu tidak penting, tetapi persembahan yang disertai kehidupan yang jahat, tidak peduli dengan sesama, tidak akan diterima Tuhan. Yesus mengutip Hosea pasal 6 ayat 6 ini untuk menekankan perlunya kasih dan kebaikan, belas kasihan kepada sesama manusia. Nah, saya simpulkan saja hal mengikuti Yesus hari ini. Tuhan memanggil siapapun kita, latar belakang kita apapun, kita berdosa sekalipun, Tuhan panggil kita. Tetapi bukan untuk terus hidup dalam dosa, tetapi supaya kita meninggalkan dosa itu. Ketika kita dipanggil, tentu kita rindu orang-orang di sekitar kita juga menerima kasih dan keselamatan daripada Tuhan. Untuk itulah kita bersaksi kepada mereka. Itulah wujud kepedulian, belas kasihan yang kita terima dari Tuhan, yang kita salurkan kepada yang lain. Bukan perintah agama dan kehidupan agamawi yang Tuhan tuntut, tetapi kehidupan yang penuh belas kasihan untuk jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Demikian kebenaran firman hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang baru. Di awal minggu, kami rindu berdoa memohonkan kesehatan bagi kami semua. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Yang berbeban berat Engkau beri kelegaan, kemenangan dan pertolongan, pemulihan yang daripadamu untuk menjadi kesaksian bagi setiap orang. Hidup yang berkemenangan ada di dalam Tuhan Yesus. Seperti firman hari ini, kami mau bersaksi kepada teman-teman untuk membawa mereka juga menjadi pengikut Tuhan. Tuhan, Kau tolong Allah Roh Kudus memimpin kami untuk menyampaikan berita keselamatan bagi setiap orang. Di hari Minggu kemarin kami mendengar kebenaran firman-Mu, bagaimana kami harus tetap hidup seturut dengan pimpinan-Mu. Kami rindu hari demi hari kami memuliakan Tuhan, menyatakan iman percaya, menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Kami bawa dalam doa teman-teman yang masih dalam perawatan. Kami berdoa untuk Ibu Fang Fang saat ini menjalani perawatan. Tuhan, tolong jamah dan beri kekuatan dia, sembuhkan sakitnya Tuhan. Kami berkati oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, Bu Fang Fang disehatkan, disembuhkan, dipulihkan. Teman-teman yang lain di kota lain juga yang sedang menjalani karantina, Tuhan beri kekuatan, imunnya boleh kuat, dan sampai pada selesai masa karantina mereka boleh tetap hasilnya negatif dan boleh kembali ada di tengah masyarakat, bekerja, melayani Tuhan oleh pertolongan yang daripada Tuhan. Teman-teman yang sedang sakit apapun, Tuhan jamah dan pulihkan, beri kesehatan. Ibu Sartono yang masih dalam pemulihan, Tuhan pulihkan kesehatannya, beri kekuatan. Tak lupa kami bawa dalam doa jemaat-jemaat yang karena usianya, Tuhan butuh penjagaan secara khusus. Tuhan jaga lindungi orang tua kami dalam kesehatan selalu. Juga anak-anak kami yang usia sekolah, yang harus menghadapi ujian dan juga mengikuti sekolah secara langsung, Tuhan jaga lindungi, jauhkan dari terpapar COVID-19, jauhkan dari sakit penyakit.
jaga lindungi anak-anak kami, mengikuti segala kegiatan belajar dengan baik, meraih prestasinya. Demikian doa-doa kami naikkan, mohon kesehatan, perlindungan, penjagaan-Mu secara khusus, supaya oleh berkat kesehatan itu kami beribadah kepadamu, bekerja dan berkreasi demi kemuliaan nama Tuhan, meraih rezeki dan menata masa depan kami lebih baik lagi dan menjadi berkat bagi dunia ini, bagi sesama, sesuai firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.